Islam sekarang mengatakan marifat itu bukan kerjaan kita, itu ilmu yang tinggi, itu bodoh. Itulah awal tadi TK-nya dalam beragama makrifat. Makanya baginda Nabi, la tasyihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Nggak sah ibadah, nggak kenal kepada yang disembah. Tadi semua. Karena persoalannya itulah manusia berjuta-juta tahun, bahkan mungkin ribuan tahun sejak Nabi Muhammad mencari Tuhan, terus keluar dari diri, gak ketemu. Itulah yang Allah katakan, wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Akhirnya manusia apa? Allah, kalau kamu tidak menyatukan dirimu, tadi zauj pasanganmu, dohir dan batinmu, nah kenapa Allah selalu pisahkan dohir batin, dohir batin, dohir batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iya nggak bisa. Na'budu nasta'in lillah billah, selalu bersatu. Karena na'budu Muhammad tidak bisa tanpa ditolong oleh Allah, nasta'in. Tadi semua. Apa artinya gula tanpa manis? Oh, coba kamu pikirin. Apa artinya garam tanpa asin? Apa artinya la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah? Apa artinya Muhammadur Rasulullah tanpa la ilaha illallah? Sebetulnya semudah itu memahaminya. Karena kita ini terlalu tadi, karena itulah yang akhirnya manusia terjebak dengan huruf. Allah itu bukan alif, lam, lam, ha. Atau nyebutkan huruf Allah. Allah. Itu bukan Allah juga. Bunyi suara Allah itu bukan Allah. Kamu tulis 1 miliar kali Allah, Allah, Allah. Bukan Allah. Tadi semua. Itulah kita harus kenal kepada namanya. Maka tidak boleh menyembah namanya. Siapa yang menyembah nama Allah itu murtad, kafir dia. Bagaimana mungkin kau kembali pada Allah hanya tahu namanya? Tadi semua. Maka di situ ada asma'nya, ada fi'ilnya, ada asma, ada sifatnya, ada af'alnya, ada asma'nya, ada sifatnya, ada zatnya. Itu zatnya itulah yang akan menolongmu itu. Maka pahami tentang juga orang takut bertorikot, berhakikat. Dia nggak sadar tubuh kita ini syariat tubuhmu, itu syariat tubuhmu, torikot hatimu, itu hakikat ruhmu, makrifat yasirmu itu. Walaupun kamu tolak kayak apapun nggak bisa. Manusia itu tetap aja dibagi 4 bagian. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi kalau ulama ngomongin syariat, ngomongin tubuhmu. Maka yang diatur dengan ilmu fikih. Kalau ulama ngomongin tarekat, maka tadi la ilaha illallah, la ma'buda illallah, itu tentang syariat. Diaturlah badan dengan ilmu fikih, bagaimana wudu, bagaimana ini, bagaimana mandi, bagaimana ini, bagaimana haji, bagaimana itu tubuh. Tapi kamu bukan tubuh. Ingat itu. 1 miliar tahun kau urus tubuhmu dengan ilmu fikih, itu tetap neraka. Kenapa? Karena bukan itu syariat ilmu fikih untuk mengatur gerak tubuh ini. Tadi. Tapi harus mengerti la ilaha illallah la ma'buda illallah itu, maka ada la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la maksuda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maujuda illallah. Tuh. Perjalananmu kepada la maujuda illallah. Jadi kalau hanya ucapkan la ilaha illallah, itulah makanya Abah kenal dengan sahabat-sahabat di Torikot. Udah 40 tahun, nggak berubah sama sekali. Nggak berubah ilmunya, nggak berubah kebahagiaan dohirnya, nggak berubah sifat buruknya, nggak berubah rakusnya. Karena tadi dia nggak ngerti kalimat la ilaha illallah itu tubuhnya sendiri. Inilah harus dipahami sahabat. Jadi kamu nolak kayak apa? Usah nggak mau torikot, torikot itu hatimu mas. Saya nggak mau berhakikat, hakikat itu ruhmu mas. Saya tidak mau ma'rifat, ma'rifat dia hakikat dirimu. Syirmu itulah zat Allah. Tadi semua. Maka disitulah
Allah alif, lam, lam ha alif zatnya, lam awal sifatnya, lam akhir adalah asmanya, hu-nya adalah af'alnya. Jadi Allah itu fi'ilnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Alif itu si kohar, jalal. Maka tadi bayangkan yang disebut neraka pada saat kamu nggak ngerti, kamu ini takut dengan neraka, tapi kita ada pada jalalnya Allah. Ya akan dibakar. Karena jalal itu sifat api. Tuh. Kohar itu sifat angin. Jamal itu sifat air. Kamal itu sifat tanah. La ilaha illallah, Allah itu. Maka tanah kembalikan kepada air. Hu kembalikan kepada lam akhir. Lam akhir kembalikan kepada lam awal. Lam awal kembalikan kepada alif. Alif kembali kepada tasdid. Maka waktu sholat takbiratul ihram tasdidnya dulu. Karena nama Allah ada tasdidnya, nama Muhammad ada tasdidnya. Satukan tasdid Allah dan tasdid Muhammad. Itulah takbiratul ihram. Allah tuh kan tasdid tuh. Akbar berdiri. Alif. Nur, nar, hawaun, maun, turabun. Tasjid, alif, lam awal, lam akhir. Maka itulah kenapa di dalam dzikir kita ini tidak cukup menyebutkan Allah, Allah dalam hati. Apa itu bukan Allah? Tadi semua gaya apapun kau sebutkan Allah, Allah, tapi kamu yang ada, yang inilah yang terjadi sekarang di torikot terjebak. Harusnya Allahu nurus samawati wal ardh. Itu dulu. Allahu nur. Allahu nur. Mana tadi? Allahu mubtada. Nurus samawat khabar mubtada. Siapa? Muhammad. Namaku Allah. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Adam itu rupa. Tadi semua. Ada rahasiaku insan. Nah disinilah kamu harus paham. Maka Allah buang alifnya. Kamu jangan berdiri di alif, karena alif itu jalal. Maka masuklah kepada lillahi ma fis sama. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah. Buang alifnya. Dari Allah, tulisan Allah, buang alifnya. Karena kamu tidak boleh menyembah asma. Karena itulah Allah mengingatkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak ada manusia yang menyembah tulisan Allah. Tulisan Allah itu bukan Allah. Nama Suparman itu, Wagiman itu bukan Wagiman. Nama Wagiman itu nama Wagiman, bukan Wagiman. Nama Muhammad itu nama, bukan Muhammad. Ingat itu. Nama Allah itu bukan Allah. Tulisan Allah itu bukan Allah. Sama. Apakah tulisan nasi itu nasi? Coba kamu pikirkan. Nasi. Kamu dikir. Nasi. Nasi. Kenyang nggak? Tidak akan. Sama. Allah. 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 Kamu ke surga nggak? Enggak. 1.000.000% apa jamin? Kan bukan tentang ngomongin itu. La ilah. Wah, kata semalam suntuk dikir. Tapi dikir itu apa? Tapi mabuk. Cirinya orang dikir mabuk, dia yang dikir mabuk. Tadi maksudnya apa? Sejam kau manakib, sejam itu maksiat. Kalau kau nggak ngerti tauhidnya. Kalau kamu nggak percaya nantilah. Tadi semua. Tadi bawa ke Ba'bah dengan mursyid-mursyidmu sekalian. Kita tunjukkan nanti. Karena kalian nggak ngerti hakikatnya. Tadi semua. Ya. Gurumu tidak mengajarkan seperti itu. Maka tadi Allah buangkan alifnya. Karena la ilaha illallah la ma'buda illallah, belum ke Allah kamu itu. Baru menyembah fiilnya. Baru melakukan ibadah. Tadi semua. Maka tadi jangan sandar kepada fiilnya, pada ibadah. Tadi kemudian la ilaha illallah la maksuda illallah, sudah masuk la maksuda dari thariqat. Maka orang thariqat kalau ngomong ilahi anta maksudi harus ngerti ilahi anta maksudi, tapi engkau ilahi anta maksudi engkau juga masih wujud.
Nah, inilah hadis katanya ilahi anta maksudi. Kan tujuan kata Abah juga, kenapa disebut dekat dan jauh dengan Allah itu bukan jarak, karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Jadi dekat dengan Allah itu pada saat kamu panak melihat dirimu, panak melihat makhluk, tajalilah Allah, itu dekat. Maka tadi menuju Allah itu bukan menuju satu kota kepada kota lain. Bukan berarti dari Indonesia menuju Mekah. itu udah keluar biaya, murtad lagi, kupur lagi. Kalau nggak ngerti hakikatnya tadi semua. Kan menuju Allah itu dari asalnya Allah dari kita, kamu tidak ada, kembalikan tadi. Tubuhmu pil Allah, kembalikan. Satu lepas baju kamu itu. Berarti apapun dilakukan oleh tubuh ini, sholat, puasa, dzikir, bukan dirimu lagi. Karena tadi, la ilaha illallah la ma'buda illallah. Sekarang masuk. La ilaha illallah la ma'buda illallah itu digerakkan oleh Allah. La ilaha illallah la maksuda illallah. Hatimu. Kamu mau manakiban, hatimu kan yang nyuruh. Adik, kamu mau ngaji, hatimu yang nyuruh. Kamu mau sholat, ruku, sujud, itidal, tumanina, semua hati, kata hati. Itulah la maksuda illallah. Tadinya la ilaha illallah. Sekarang udah la ilaha illallah. Nah, la ilaha nanti la ilaha illa anta. Barulah nanti kamu sejatinya Allah itu la ilaha illa ana. Nah, itu. Maka tadi dari kata Allah, Allahu nurus samawati wal ardh, hilangkan alifnya supaya kamu bisa mendekat pada Allah. Karena tadi kamu sebut nama Allah, kau sebut nama, ya. Tadi semua la ilaha illallah, buang alif. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Tuh, mendekat lagi kamu. Sudah hilang alifnya, jalalnya kamu lepas. Sekarang masuk ke koharnya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillah. Nah, sekarang kan udah dari tadi. Dari la ilaha illallah, la ma'buda illallah dengan tubuhmu. Sekarang masuk la ilaha illallah, la maksuda illallah dengan hatimu. Thariqat namanya. Nah, itu. Makanya zikir itu nanti ngerti. Zikir syariat, zikir thariqat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Apa zikir syariat? Dengan ucapan dan perbuatanmu. Yang disebut zikir itu pada saat engkau mengerti bahwa itu bukan ucapanmu, bukan perbuatanmu. Nah, gitu. Tapi kalau kau itu merasa, kau yang berbuat, kau yang wujud, kau yang tadi, semua berarti kau belum zikir. Sama aja ngajak berantem sama Allah itu. Ngomongnya la ilaha illallah, tapi hatena justru ngadohirkan yang selain Allah. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Maka banyak orang ditalkin itu sama saja kayak babi dikalungin permata. Tubuhnya masih babi, dikalungin talkin kalimat tadi semua. Akhirnya hanyalah khayal yang muncul. Tadi inilah yang terjadi hari ini ya buat ya. Karena di Abah ini sudah gabung 8 thariqah sekarang tadi. Di sini nggak ada istilah mursyid, mursyid nggak ada, nggak boleh, dan tidak ada istilah baiat, baiat itu nggak ada. Baiat itu aduh nggak pantas orang kayak Abah ini apa namanya disetiain oleh kalian. Coba setialah pada Allah. Nggak pantas orang kayak Abah Setu ini sampai kalian harus berdarah dengan darah, nggak pantas. Ya. Kita adalah sama rendah, sama rendah. Nah, maka Rasulullah mengajarkan pada kita, nggak ada guru dan murid, nggak ada mursyid, yang ada sahabat. Semua. Tapi tetap harus cari ada orang, karena wabdagu ilahil wasilah, tapi yang bukan ngaku mursyid itu aja patokannya. Ya. Kalau kamu ingin kembali kepada Allah, nyandar pada orang ngaku mursyid, udah gagal dari awal. Abah jamin 1 miliar persen semua ya. Maka kata Abah di MDNH ini 8 thariqat sudah bergabung, tidak ada guru dan murid, tidak ada mursyid tadi semua. Kalaupun Abah dianggap sebagai oleh kalian sebagai pembina, sahabat tua sedang mengingatkan sahabat muda, sama-sama la ilaha illallah, tidak ada. Yang makanya tadi talqin baiat sebenarnya nggak wajib. Siapa Abah Setu sampai kamu harus setia kepada Abah Setu? Tadi semua. Ayo setialah pada Allah.
setialah pada Rasulullah. Cukup itu, ya. Ini yang harus kita luruskan. Karena pengakuan mursyid kelompok tarekat itu adalah penjajahan manusia pada manusia. Yang jelas faktanya sekarang Abah sudah ngerti, karena tirainya sudah terbuka kepada Abah, itu semuanya sia-sia. Ya. Karena kau mentuhankan manusia. Jangankan kau bersandar pada mursyidmu, bersandar pada Muhammad yang di mana aja kau masih syirik. Bayangkan itu. Ya. Karena kamu nggak ngerti hakikat ketuhanan. Itulah la ilaha illallah. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada apapun, tidak ada semuanya, tidak ada Jibril, Mikail, Israil, tidak ada kamu, tidak ada saya, tidak ada semua, tidak ada segala itu. Itulah la ilaha illallah. Dari semua. Nah inilah ya. Sebenarnya ada istilah guru dan murid. Oh, mursyid tarekat murid. Aduh, kamu agung-agung kalau katanya dari Allah, dari mana? Kamu nggak ngerti saja. Kalau udah ngerti, nanti kamu malu sendiri. Jadi apalagi yang petentang-petenteng aku mursyid. Itu udah pasti bukan mursyid. Maksudnya dikatakan la yariful wali illa wali. Yang tahu wali hanya wali. Karena wali tidak akan pernah aku wali. Yang mursyid tidak akan pernah aku mursyid. Percaya malah itu. Jadi tidak ada baiat kepada Abah. Semua sebenarnya kalian bebas dari Abah, karena saya tidak lebih mulia dari kamu. Kita adalah sama rendah, sama-sama makhluk yang sedang belajar untuk kembali pada Allah. Selama kau mentuhankan manusia, jangankan kepada mursyidmu yang tidak kau kenal. Itulah Allah menegur Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau kasih, apalagi kamu. Dikasih juga enggak oleh Nabi Muhammad, kenal juga enggak, ketemu aja enggak, pamannya yang berkorban uang sampai Allah ditegur la tahdi, innaka la tahdi man ahbabda, kepada orang yang kau kasihi, apalagi kepada orang yang tidak kau kasihi. Coba kenali sahabat tauhid, isi Al-Quran itu ujung-ujungnya adalah membawa kita kepada Allah. Nafikanlah, nah itulah la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Sampailah wujudlah Muhammadur Rasulullah pada dirimu dan di luar dirimu. Hadirlah Rasulullah itu nyata. Karena Muhammad itu, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Muhammad itu bukan bapak dari siapapun. Karena Muhammad itu lam yalid walam yulad. Dialah wujud Allah di muka bumi ini. Itulah hakikat tauhid Allah. Dialah khobar mubtada. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Nah itu. Maka tadi kepada Abah tidak ada bayat-bayatan. Tidak perlu kalian setia pada Abah saya tuh yang ikut yang sudah ini. Ada yang Abah saya belum bayat. Tidak perlu. Ya. Kalau kamu mengikat Abah dianggap sebagai sahabat, ayo. Cukup baca Fatihah saja pada sahabat, barangkali ada ilmu yang Abah satu, ada alif atau apa yang manfaat buat kalian. Ya udah cukup saja. Tidak ada saling mengikat di antara kita semuanya. Ya, jadi ingat, tidak boleh bersandar kepada makhluk manapun. Karena kehidupan ini tentang kerajaan Allah. Kayak tadi, di penghujungnya adalah Malikin Nas. Semuanya. Muhammad menjadi Malikin Nas. Kamu pun harus jadi Malikin Nas. Muhammad harus Mi'raj. Maka dibuat oleh Allah contoh, kita harus mengikuti Mi'raj sebagaimana beliau Mi'raj. Nah inilah yang karena kita nggak ngerti sahabat. Ya. Maka makna la ilaha illallah tadi, hilangkan alifnya. Allahu nurus samawat, jadi masuk. Lillahi ma fis samawat. Masuk lagi. Lahu ma fis samawati wal ardh. Kalau udah lahu. Tuh, lahu. Lahu ma fis samawati wal ardh. Ya. Udah makin ke dalam kamu. Tadinya Allahu nurus samawat, naik kepada lillahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian sekarang masuk lahu ma fis samawati. Berarti kamu itu sudah wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di situ kamu nanti akan merdeka, berdiri sendiri. Karena kamu adalah sudah menjadi hakikat dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada saat sudah sampai la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampailah kamulah la ilaha illa ana. Nah, itulah yang sudah
bebas daripada mabuk. Makanya bisa dzikir, bisa sholat. Maka tadi Pak Budni, sembahlah aku oleh aku Pak Budni wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tuh, bagaimana mengingat Allah dalam sholat? Makanya habis sholat nggak ada perintah baik Quran maupun hadis nyuruh doa. Ada juga faidah qadaitum sholat fadkurullah. Faidah qadaitum manasikakum fadkurullah. Nah, sekarang sholat dan haji itu faidah qadaitum sholat fadkurullah. Apa yang harus kamu ingat dalam sholat itu? Bukan menyebutkan Allah, Allah, Allah. Bukan la ilaha illallah, tapi kamu juga tetap kamu. Tadi, apa yang harus kamu ingat? Ingat pertama adalah waktu sholat tadi, sesungguhnya tubuh ini fi'il Allah. Pada saat wayang itu gerak, itu pasti ada fi'il dalang. Itu huknya, lafaz Allah, fi'ilnya, af'alnya. Jadi kita kembalikan, bertemulah liko jasad. Dohirmu ketemukan. Berarti kamu sudah hilang. Kembalikan pada dohir Allah. Kamu bukan Allah, ingat itu. Nah disinilah kadang-kadang Abah harus jelaskan berkali-kali bahwa kalau seandainya beras sudah menjadi nasi, jangan ngaku beras. Tadi, kalau seandainya kayu jati sudah jadi kursi, jangan ngaku kayu jati, kursi aja begitu. Dalam pandangan syariat, tapi hakikat kamu harus ngerti sebenarnya diri kamu adalah jati, begitu. Tadi, sebenarnya diriku adalah, walaupun sudah jadi nasi wuduk, beras gitu. Dalam batinmu itu urusan dia mengatakan itu, yang boleh mengatakan itu dia, bukan lisanmu tadi semua ya. Makanya di sini harus kita pahami. Maka kenapa baginda Nabi mengajarkan tadi kepada kita, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Waktu Ali bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuki ilallah, jalan yang paling akrab. Tuh, bukan qorib tapi akrob, gitu. Tadi wala apa kata deh, wa ashaliha, yang paling mudah, wa afdal ya, tapi yang paling afdal kata Nabi, afdalu tuh makun tuh anak wan, bukan ucapan la ilaha illallah doang itu secara syariat tadi. Makanya tadi dzikir secara syariat, ucapanmu la ilaha illallah, la kalimat nafi, la tuh, aku bukan jasad, aku bukan si Udin, aku bukan si Mamad, aku bukan si Surahman, aku bukan Mariani, aku bukan Tatima. La itu maksudnya, la itu dibelah, lepaskan aku empatmu. La, kamu bukan pikiran. Disuruh mikir banyak pikiran, disuruh merasa banyak rarasaan. Nah inilah orang-orang manusia karena nggak kenal dengan Allah. Nah tadi ya, makanya mengingat Allah, dzikir itu mengingat fiilnya lewat ucapanmu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyatalah tuh. Kalau nggak bareng sama ini dalang nih yang gerakin nih, la ilaha illallah. Ucapannya membenarkan dalang yang menggerakkan tubuh. Tiada gerak kecuali oleh dalang, tiada hidup kecuali milik dalang, tiada wujud dalang. Aku ini hanya wayang. Gitu. Itulah makanya habis doa kunut, walakal hamdu ala ma qadait, astagfiruka wa atubu ilaih. Omong ruang, walakal hamdu ala ma qadait, walakal hamdu ala ma qadait. Tapi tetap aja gerak-gerakmu, hidup-hidupmu tadi semua tadi sahabat. Mari kita luruskan tadi semuanya ya. Jangan menutup dirimu. Kan itulah tadi. Ya Allah, ya Karim tadi semua, karena nah itulah yang harus dipahami. Jadi la ilaha illallah, bagaimana ingat pada Allah itu? Ingatlah ucapanmu itu adalah siapa yang melakukan itu tadi. Tubuhmu ada fiilnya. Masuk. Oh, tubuh ini tidak mungkin bergerak. Tidak mungkin mulut ini mengucapkan la ilaha illallah.
Bisa aja mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, gitu. Tidak mungkin mengucapkan la ilaha illallah, pasti diperintah. Itulah la ilaha illallah maksud. Tuh, Allah lah yang menggerakkan tubuhku, hatiku, asma Allah. Tuh, asma Allah yang menggerakkan tubuhku, yang mendiamkan, menggerakkan semua makhluk. Dialah. Tapi jangan menyembah tadi fiilnya, sekarang jangan menyembah asmanya. Masuklah. Jangan juga menyembah sifatnya nanti. Masuklah kepada la ilaha illallah la matluba illallah, sifatnya, hakikat namanya. Jadi ingat tubuhmu, ingat fiilnya. Syariat namanya, dzikir syariat namanya. Ingat Allah dengan hatimu, thariqat namanya. Ingat Allah dengan sifatnya, hakikat namanya. Pada dirimu semuanya, karena nggak bisa di luar dirimu, di dirimu sifat Allah. Maka tadi kita harus kembalikan sifat Allah. Inilah yang diancam, dan makanya Syekh Athaillah menegaskan di sini. Syekh Athaillah menyindir kepada kita, mana'aka an tadda'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Mau dikatakan apa? Dikatakan apa yubihu laka an tadda'iya waspahu. Kemudian wahwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Ini sawah kebun saya, itu ke tanah orang lain. Ini anak saya, itu anak orang lain. Kamu tidak boleh mengklaim anak orang lain menjadi anak kamu. Itulah juga tentang kisah Quran. Secara syariatnya tentang makana Muhammadun ahadin min rijalikum itu dikisahkan tentang Zaid bin Haritsa. Nabi Muhammad mengklaim bahwa itu adalah anaknya. Allah melarang, itu bukan anakmu, gitu. Itu makna syariatnya, tetapi hakikatnya makana Muhammadun aba itu kan Muhammad itulah bukan manusia, gitu kan tadi. Dia tidak punya anak, lam yalid, yaitu Allah sendiri. Maka pahami makna syariat, makna hakikat tadi semua ya. Maka Syekh Athaillah kata, mana'aka an tadda'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin, apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain jadi milik hakmu. Lalu apakah dia membelahkanmu mengklaim sifat Allah, wujud, menjadi milikmu? Ini ke situ larinya ini. Kalimat ini. Kamu nggak bisa mengaku anak orang lain anak kamu. Ini Syekh Athaillah mengatakan, kamu nggak bisa mengklaim itu kebun orang lain jadi kebunmu. Demikian pula Allah, kata-kata saudara, apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Dialah Allah Rabbul Alamin. Dialah pemilik semuanya. Itulah mana la ilaha illallah. Jangan lagi kau mengaku Allah tapi kau wujud. Itulah yang katakan raditu billahi robba. Kamu ridholah Tuhan sebagai Tuhanmu. Karena Tuhanmu akan memberikan bahagia dari awal pun. Maka tadi wa id qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Asal kamu satukan dia dengan kamu, hilangkan diri kamu. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, dijamin kamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sudah ridho kepada Allah. Walakal hamdu ala ma qadait. Tadi irji ila rabbiki, barulah kata Allah, pulanglah. Tuh. Fadkhuli fi ibadi. Nah, masuklah menjadi hambaku. Tuh. Betapa nikmatnya menjadi hamba Allah. Bayangkan. Hambanya Pak Prabowo aja udah nikmat. Tuh lihat tuh, menteri-menteri itu. Ini hamba Allah. Kau akan mendapatkan apa yang dimiliki oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nah, kau sudah surga, menemukan bidadari karena kau sudah jadi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Hukum itu kamu.
Inilah sahabat kenikmatan kemerdekaan. Tadi semua ya. Pahami. Rindukanlah itu. Kembalilah. Adalah tadi semua ya. Maka dosa terbesar itu kata Nabi, wujuduka danbun. Wujudmu itulah dosa. Karena selama kamu wujud, maka sholatmu nggak ada. Selama kamu wujud, puasamu nggak ada, ibadahmu nggak ada, dikirmu nggak ada. Apalagi dikir la ilaha illallah, orang tarikot, anak kiban, khotaman, tapi dia yang wujud. Sandar pada makhluk lagi. Nabi Muhammad aja harus dinafikan pada saat berjalan menuju la ilaha illallah, sampailah Muhammad semuanya, bukan pada seseorang. Pada saat dituju Muhammad itu, nah itulah persoalan. Padahal semuanya Muhammad. Inilah. Karena Muhammad adalah khobar mubtada. Ingat itu. Sifat dari zat. Yang harus dipahami. Maka saya atoilah dengan hikmah yang 126 menyindir. Manakah anta da'iyah ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu. Demikian pula Allah apa ayubihu laka an tad'iyah wasfahu wa huwa rabbul alamin. Demikian pula Allah. Ingat, wujud itu milik Allah. Kudrat itu, iradat itu, sama itu, kalam itu, basar itu. Makanya ini tadi, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Barulah la maujudun bihaqi ilallah. Maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Barulah yang ada tinggal la ilaha. Nah, si anak itu yang udah boleh sholat. Si anak itu yang boleh dikir. Tadi. Ya. Karena zikir itu zakaru yadkur dikran. Karena yang bisa ingat pada Allah. Mana ada makhluk bisa ingat Allah. Inilah kebodohan. Kamu tidak bisa sampai dia menyebutkan Allah di hatimu itu kepada Allah. Yang bisa mengingat Allah hanya Allah. Itulah hakikat ruh kita. Maka hanya didikir hakikatlah. Sebetulnya kita mulai tersambung dia kepada dia. Karena ruhmu adalah Rasulullah. Ingat itu. Maka hanya ruh Allah yang ditiupkan pada Allah yang ingat Allah. Itulah maksudnya. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Itu. Hanya Allah yang bisa ingat Allah. Hanya ruh Allah yang bisa membawa kita kepada Allah. Dan ruh Allah itulah ruh kita yang ditiupkan. Nafahtu fihi mirruhi. Itulah bukan ruh, itu bukan jala, bukan bada'a, bukan khalaqa, tapi nafahtu fihi mirruhi. Sahabat, Allah tuh nggak membutuhkan banyak hal, sederhana bagi Allah itu. Karena kamu di alam dunia ini harus bahagia kok. Maka di sana ada jannatul ma'wah di alam dunia ini. Ada bidadari, istri-istrimu. Rumahmu adalah baiti jannati, adalah surga, ada jannah, ada taman-taman. Sahabat, maka kata Abah juga, maka di sini pun kalian sudah wajib bahagia. Jadi hilangkan kata-kata orang, biar saya menderita di sini, yang penting bahagia di sana. Nggak ada judulnya mas, gitu. Bahagia di sini itu bahagia di sana. Dunia miratul akhirah, dunia itu cerminan akhirat. Bahagia di sana itu tergantung kamu bahagia nggak sekarang. Nah, bahagia bukan berarti punya segalanya. Karena nanti kalau kamu sudah punya Allah, kata Abah, kamu nggak butuh lagi apa-apa. Percaya sama Abah. Hari ini kau sangat ingin punya Mercy. Tak apa-apa, wajar. Dan Allah menyuruh kamu semua. Dan maka Allah ada 8 ayat dalam Al-Quran. Allah tidak akan mengembalikan kamu kepada dia sebelum kamu puas dulu sebagai manusia. Inilah maka kata Abah. Marilah kita ini bahagia dohir batin. Kita punya segalanya. Karena kita ini Allah gitu loh. Tapi kalau kamu walaupun punya sepeda ontel yang punya kamu udah sombong itu. Maka tadi. Tidak ada. Maka Abah sudah ajarkan kepada kita bagaimana cara menyembelih binatang. Bagaimana cara menjual kebun rumah. Jangan coba-coba kau jual tanah. Tanah itu milik Allah. Maka dalam itikad jual beli, ingat itu dalam dalam fikihnya juga diatur kalau ulama-ulama yang waro itu tidak akan pernah menjual kebun, tanah.
Saya jual tanah, sombong amat. Milik siapa tuh tanah? Kamu itu hanya punya apa yang ada di atas tanah itu. Maka bahasanya jangan harus dirubah dalam fikih itu. Jangan menjual tanah, menjual kebun. Jangan menjual tanah, menjual rumah. Walaupun tanahnya ngikut. Ini juga kaidah-kaidah kayak begini. Kadang-kadang orang-orang itu fikihnya juga katanya syariat, tapi fikihnya gegabah. Katanya orang syariat, tapi kadang-kadang istinja saja nggak ngerti. Giliran kamu mandiin mayit dirodon, giliran kamu nggak mau ngerodon. Bagaimana kamu ini bersyariat tapi nggak bersyariat tadi semua? Maka ada tadi Abah baru menegur kemarin yang mandiin mayat. Bagaimana mungkin? Kata kamu adalah apa namanya mutagoyur, bahwa mandikan itu tidak boleh pakai sesuatu yang tadi yang berubah warna, wangi, yang bau. Tuh, kadang-kadang ini mayit pakai sabun. Nah, bagaimana dulu etikanya? Inilah yang kadang-kadang orang syariat itu kayak nggak ngerti syariat, kalau apa-apa diajak diskusi fikih yang fikih ngelap juga tadi semua. Kan kamu tuh maunya apa sebenarnya tadi semua? Cara menyembelih nggak ngerti, cara nyolatkan jenazah Allahu Akbar. Kenapa kata Abah takbiran? Kenapa takbiran pertama baca Fatihah? Nggak tahu dari sonohnya. Nah, inilah orang Islam sekarang. Kenapa kamu sholat? Ya dari sonohnya. Sonoh mana? Nah, kenapa kamu sholat? Takut neraka. Emang neraka siapa yang pernah ke sana? Nggak ada sih. Inilah orang-orang yang selalu terjebak dengan kamakola kila. Katanya segalanya. Akhirnya pada saat kamu nanti ngerti realitanya, oh ternyata nggak sama ya. Oh ternyata siksa kubur itu bukan itu. Oh ternyata barjah itu bukan itu. Kamu yang meyakini tadi semua. Maka tadi. Nah inilah hikmah ini Syaikhullah mengingatkan kepada kita. Manakah antadda'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu. Tapi Allah ingin menyadarkan kamu pun tidak ada. Wujudmu wujudku gitu loh. Inilah selama kamu pakai tadi wujuduka danbun. Kenapa Nabi Muhammad ditegur 2 kali wastaghfir lidanbika ay lidanbi wujudika ya. Nah itulah kenapa juga kalimat la ilaha illallah itu buruk. Dan kenapa harus ditanamkan? Karena buruk itu kilat. Itulah kalimat la ilaha illallah. Dan itu juga ngerti kenapa sih kalimat buruk itu kalimat la ilaha illallah bukan Allahu Akbar, bukan subhanallah. Karena beragamanya dongeng, waktu dikisahkan kitab Dardir, Nabi memilih buruk, dikiranya itu tadi itu binatang, buruk itu. Karena Nabi berkata, uritu bidabatin maduna bigol. Nah, karena tadi perumpamaan Rasul nggak ngerti. Perumpamaan Allah nggak ngerti. Ya begitu buruk itu. Maduna bigol wapaukon himar. Ya udah binatang lebih kecil dari bigol, lebih besar dari himar. Padahal yang dimaksud tubuhmu itu. Kamu itu lebih kecil dari bigol, lebih besar dari himar. Ini Nabi udah ngomongnya udah begitu. Berarti buruk itu ya tubuhmu sendiri. Yang sudah berkalimat ditanamkan. Barkun kilat. Maka tadi belah dada. La ilaha illallah la ma'buda illallah tubuhmu. Tuh. La ilaha illallah la maksuda illallah hatimu torikot. Tadi la ma'buda illallah syariat tubuhmu. Fikih ilmunya. Syariat, sholat syariat, haji syariat, semua tubuhmu. Tapi sholat syariat, puasa syariat, zakat syariat, haji syariat, itu hanya untuk memperlihatkan fi'il Allah. Kalau fi'il kamu, hantam lagi sama Allah. Kurang ngajar loh. Maka inilah sahabat dari awal. Agama itu baru dimulai kalau kamu kenal dengan Allah. La tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud, kata Nabi. Tadi. La sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat yang nggak ada hadirnya hati. Tuh. Inilah yang terjadi hari ini. Kalau nggak dibenarkan sekarang, nanti miliaran tahun ke depan akan tetap orang sholat seperti hari ini. Yang kata Nabi, banyak orang sholat tapi nggak sholat. Ngejar-ngejar masjid yang di luar. Innama ya'muru masajidallah. Padahal Qur'annya innama yu'amiru. Innama ya'muru masajidallah. Dikira innama yu'amiru. Jadilah takmir. Aduh.
Ini kalau nggak dibereskan hari ini juga manusia akan terus bangun masjid, bangun masjid. Kebahagiaan manusia makin tidak ada. Makin berantemlah dengan masjid, rebutlah keropak dan lain sebagainya. Maaf. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena Abah ngalami semuanya. Tidak akan ngomong Abah kecuali tidak pernah mengalami dari semua. Tapi kalau tidak dibekalikan kepada penyadaran kita, semiliar kali kalian maulid tidak pernah lahir dirimu yang sejati. Walaupun kau terus-terusan ngomong Isra Mi'raj, ruhmu tidak pernah melaksanakan Mi'raj. Karena kau hanya kisah orang terus tadi semua. Itulah sahabat tentang buruk. Kenapa sih kata Nabi ada buruk? Wah yang besar. Badannya gagah. Kemudian dikalungkan di lehernya manik-manik bercahaya. Tapi kata Nabi tidak memilihnya. Itulah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar sebesar-besarnya bukan kunci surga. Ingat itu. Allahu Akbar. Nggak ada. Miftahul jannah. Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak ada orang nggak ada matian takbiran. Nggak ada. Orang mati takbir. Nggak ada. Walaupun di dalam tahlilannya ada takbir. Judulnya saja sudah tahlil. Tuh. Tahlil. Tapi orang tahlilan jalan. Tapi nggak ngerti hakikatnya tahlil lagi. Miftahul jannah. Subhanallah. Nggak ada. Itulah buruk yang kedua yang dilihat oleh Nabi. Karena kamu tahu nama, nggak tahu barang masalahnya. Selalu ngomong nama. Surga, Aden, tadi. Neraka Sakor, neraka Wel, neraka apa. Nama tahu. Barja, Sirot. Tapi tahu nama, nggak tahu barang. Padahal begitu tahu barangnya. Ya, cuma itu toh yang disebut barjah itu. Oh, ternyata sisa kubur itu toh. Oh, neraka itu toh. Surga itu toh. Kalau kamu sudah ngerti. Nah inilah tadi. Akhirnya agama ini orang yang menyampaikan agama hanya nakut-nakutin manusia. Ngiming-ngimingi manusia. Saya ke surga. Siapa yang aku sodako? Kiainya aja paling malas sodako. Tadi, harusnya kalau kamu paling ngerti bahwa bersodakoh itu adalah baik untukmu di akhirat, kamu kebuktian. Kenapa kamu nggak mau? Maka ada kiai tempoh hari di sini yang datang ke Abah. Abah tantang dia. Kalau kamu benar dengan keyakinan, kalau engkau katakan mati itu sekali, apa yang sudah kau sodakohkan? Jadi apa yang milikmu? Saya jamin kalau kamu yakin bahwa mati itu sekali, kamu akan kekasihkan semuanya pada Allah. Buktinya kamu apa? Sedekah aja enggak, zakat aja enggak. Boro-boro membangun pondok orang, boro-boro membedah rumah orang. Boro-boro memberikan santunan anak yatim tiap bulan. Itulah kebohongan semata. Itulah yang kata Allah, minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Tapi mereka enggak beriman. Inilah Abah kenapa keras hari ini. Karena kalian hanya membohongi doang. Kalian sendiri enggak yakin dengan surga. Kalian sendiri nggak tahu kok surga neraka. Oh cerita surga neraka. Akhirnya nakut-nakutin orang. Inilah yang terjadi hari ini. Maka kalau tidak diluruskan hari ini, tadi semua, maka cilaka tadi semua. Karena manusia ini sudah benar-benar, jangankan kata Abah di kalangan ini, orang MUI dan PBNU-nya juga. Maaf ya. Bisa kita maaf. Itulah kalau ilmu dari dirimu. Kalau ilmu yang dari Allah tidak akan ada batasnya. Ingat itu. Maka itulah Syaitanillah ingatkan kepada kita sahabat. Maka buruk tadi adalah kembali lagi sebelum Abah tutup ya. Masih ini karena belum selesai Abah khawatir tadi nanti natijahnya nggak paham. Bagaimana mengamalkan la ilaha illallah itu bahwa la ilaha illallah itu bahwa keyakinan pada dirimu tiada yang lain selain Allah. Termasuk dirimu. Semuanya Allah. Tapi kamu bukan Allah. Allah lah segalanya. Segalanya bukan Allah. Tadi. Segalanya lah Muhammad. Tapi bukan segalanya. Makanya tadi pada saat ditunjuk Muhammad pada satu orang itu. Disitulah kehancuran Islam. Allah lah segalanya. Pada saat ditunjuk pada satu makhluk. Syai'un. Itulah. Kullu syai'in halikun. Kalau masih pandang kawan,
sesuatu makhluk, ya bubar agama. Akhirnya Muhammad pun tertuju pada satu makhluk. Padahal Allah sedang tidak bicara pada satu makhluk. Seluruhnya Muhammad, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tuh. Inilah. Tapi sekarang Muhammad sudah dituju pada seseorang. Padahal Nabi sendiri menganjurkan, hai kamu kalau punya anak kasih nama Muhammad ya depannya ya. Kasih nama Ahmad, kalau enggak Muhammad. Coba. Dan beliau sudah tidak pernah ngaku-ngaku dirinya Muhammad. Dia mengatakan, ana Ahmad bila mim. Ana Arab bila ain. Cuma umatnya saja yang sekarang terjebak dengan Zionis, akhirnya nggak ada bedanya dengan Nasrani. Bahwa Isa juru selamat. Mana ada makhluk juru selamat. Muhammad memberikan syafatul uzma. Mana ada makhluk. Quran yang menolaknya. Nah inilah kadang-kadang orang kita ini sekarang hadis diikutin. Ingat Pak, hadis itu baru ada 200 tahun. Jadi kalau kata Abah juga, patokannya kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara. Satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku. Hadis itu bukan sunnah. Maka pahami. Maka sekarang kamu lihatlah para tadi Ibnu Majah, Nasai, Bukhari, Muslim, kemudian siapa itu? Semua dari Uzbekistan, dari Tajikistan, dari Bukhara, dari Persia. Kok nggak pernah ditanya mana sih dari Fatimah, dari Ali, dari keluarganya yang tiap hari bersama Rasulullah? Ini kadang-kadang orang-orang kita ini sekarang. Tadi maka kata Abah, segala karena kita kalau kalian tidak ngerti ilmu hadis, lebih baik apapun yang berseberangan dengan Al-Quran langsung aja tolak. Walaupun sebenarnya hadis itu menjabarkan Al-Quran. Hadis itu. Tetapi karena tadi sahabat, bayangkan 200 tahun awal saja udah 1 juta hadis palsu. Bayangkan itu. Ya. Baru 100 tahun, 200 tahunan sudah mulai ada ngaku Nabi palsu. Duriat palsu. Quran palsu. Sampai ada coba tuh yang bikin surat Al-Fil itu. Gajah. Dia pikir mau coba-coba bikin surat kali. Inilah. Karena kalian nggak ngerti sejarah sebenarnya. Maka itulah kenapa kita harus ngerti bagaimana Islam ini. Sebelum 1000 tahun sebelum Muhammad. Dan 1000 tahun setelah Nabi Muhammad. Kamu harus kalau bisa pahami semuanya. Siapa Ibrahim? Di mana Ibrahim? Di mana Ibrahim lahir? Siapa isi Ibrahim? Sarah, Hajar. Siapa lagi satu lagi? Kentura. Kentura orang mana? Ternyata orang Jawa. Nah disinilah sebetulnya mulai tidak adil dalam agama. Sarah dan Hajar dikisahkan. Tapi istri Nabi Ibrahim yang membuat dasar landasan adalah tauhid yang kuat, Kentura. Justru orang Indonesia. Cuma pasti kalian nolak. Karena kalian nggak ngerti. Punya anak 6. Yang disibukkan Ismail. Akhirnya seolah-olah propaganda antara Nasrani dan Islam. Yang disembelih Ismail. Kata sana yang disembelih Ishak. Ismail. Ishak. Ini hanya perebutan 2 kelompok manusia. Aduh maka kalian jangan terbawa dengan inilah sahabat. Maka Kristen hancur gara-gara Zionis. Tadi adalah menjadikan Isa sebagai juru selamat. Dan akhirnya orang Islam pun diciptakan Muhammad. Nah inilah kalian harus ngerti. Maka sebagai penutup dari Abah, maka tadi marilah menerapkan kalimat la ilaha illallah dengan napasmu setiap saat. La ilaha illallah itu adalah bukan ucapan, tapi adalah kesadaran bahwa tidak ada aku kecuali Allah. Dalam apa? Dalam ilmu milik Allah, dalam hidup milik Allah, dalam segalanya milik Allah. Itulah tadi kata Syai'ullah yang Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu, apalagi Allah melarang kamu adalah mengakui sifat Allah. Kamu wujud, Allah wujud. Itulah kenapa sifat salbiyah Allah itu adalah mukhalafatul hawadis. Nah inilah persoalan sekarang manusia, kata Abah juga. Kalau kamu yang wujud, yang ada. Itu aja, karena nafi isbat. Kata Allah, kamu yang ada, gue yang ada. Ya silahkan, cari itu surgaku. Tadi semua. Nah inilah, nanti kalian yang sudah ngerti, yang akan menyaksikan tuh, yang dulunya disebut ulama apa semua, adalah keledai yang gendong-gendong kitab. Kamu bisa lihat sendiri,
sekarang ini mereka atrok-atrokan. Pergi akhirat membuka pintu dunia udah nutup. Nah, kamu bisa nyaksikan itu orang-orang banyak seperti itu. Yang diagung-agungkan manusia, ulama. Ternyata ula bagi manusia. Inilah si pahami. Maaf ini kadang-kadang pahit kita harus menyampaikan ini. Karena tidak boleh lagi manusia. Udah. Karena memang walaupun begitu Allah kan mengulang. Inilah mengulang, nggak mau hidup sekali, tapi nggak mau berubah. Tahu saya ini mau kemana manusia ini? Ini semua. Ya. Kalau kita benar-benar yakin mau mati sekali, ya udah memang kita harusnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Allah Maha Penyayang. Kamu tuh belum pantas, makanya ulang lagi. Apalagi kalau Abah ceritain, kamu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa jadi binatang, bisa jadi anjing, bisa jadi babi. Jalaluddin Rumi, sahabat, Abah menulis dalam sebuah kitabnya, Fihi Marfihinya, dalam bukan bahwa beliau itu adalah kembali ke alam dunia ini 1800 kali. Coba. Dari mulai binatang terendah sampai pernah jadi malaikat bahasanya. Karena kamu istilah malaikat itu bagi bayangan syariat sesuatu yang hebat. Malaikat itu nggak lebih hebat dari ulamamu. Dia itu di bawah kita. Namanya juga malaikat pelayan. Dia sujud pada Adam. Coba, kamu kan Adam. Ini kamu ini kalau dengar malaikat, apalagi malaikat orang kamu jin aja kamu sujud. Nah, ini persoalan manusia. Sholatnya jalan, jin disujudi. Nah, malaikat itu pelayan kita. Kamu tuh kadang-kadang istilah malaikat. Padahal sebenarnya tiap hari kamu bersama malaikat. Tiap hari bersama para rasul itu. Kalau kamu paham. Ya. Inilah ya, makna la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Di penghujungnya. Maka pandanglah. Sebelum kamu mati, Abah selalu ingatkan. Selalu dalam hatimu. Aku Allah dan diriku tidak ada. Ingat, walaupun kamu belum paham, ya minimal kamu meyakini aku tidak ada. Nafikan dirimu, tapi bukan dengan lisanmu. Nanti jadi sesi jenar kamu, jadi ala-halaj kamu. Walaupun itu nggak salah, tapi itulah Allah mendohirkan contoh. Kamu tidak boleh seperti mereka. Kamu tahu tidak ada yang lain selain Allah. Itu saja. Pelan-pelan nanti kamu. Makanya tadi dari manusia di penghujungnya itu Yasin. Karena ya adalah penghujung huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya. Kamu berasal dari alif. Tadi kan dari kosong ahadiyah menjadi titik, ta'yin sani 2 titik jadi alif, itulah Adam. Maka perjalanan kamu adalah dari alif ba. Ba itu apa? Tubuhmu, hawa. Di tubuhmu ada 4 sifat, narun, hawaun, maun, turabun. Di situ ada amaroh, lawamah, mulimah, mutmaimah. Itu hawa. Tubuhmu hawa itu sebetulnya secara hakikatnya. Ta, maka satukanlah nur pada Adam, pada alif, yang pada ba. Maka jadi ta. Akhirnya melahirkan hakikat tiplul mani. Sa. Jim, jaha, kho. Maka disitulah bilho, bilha, biljim. Tahali, tahali. Barulah dia tajali pada dirimu. Syaratnya dal, zal, dal, ro, za. Dal, zikir, zakaru ya, kembalikan tubuhmu fi'ilnya. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Kembalikan hatimu adalah asmanya. La ilaha illallah la maksuda illallah. Torikot namanya. Kembalikan ruhmu. La ilaha illallah la matluba illallah. Sifat Allah. Dan tadi, jangan kok aku sifatku. Maka yang muncul pada manusia kenapa tidak bahagia? Muncullah sifat iblis yang bukan sifat Allah. Tadi, dengki, iri, hasud, adu domba, mecahkan, hilafah. Itu orang tolol hilafah itu. Itu jelas ngerti tauhid itu. Ini semua. Ya. Itu saja, mohon maaf tadi mas kurangan. Maka kalau ngaji begini itu memang harusnya 4 jam. Tadi semua. Maka buka dari awal, seret, tadi semua. Maka harus, mabadi asronya harus jelas. Apa mau tadi semuanya. Nanti apa samrohnya. Maka kenapa kebanyakan ulama itu membuka sesuatu dengan mabadi asro, dengan 10 perkara tadi, supaya ngerti ya apa samrohnya, buahnya. Karena penghujungnya kamu harus mendapatkan buah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti buah
seperti pohon yang tidak berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah, kamu tidak akan merasakan rasa. Karena rasa Rasulullah. Engkau sebetulnya pada saat makan, minum kopi, rasa pahit, engkau akan menangis. Itulah Rasulullah. Pada saat kau ada rasa pahit di lidahmu, kau sedang bersama Allah. Kau ada rasa manis di lidahmu, kau sedang bersama Allah. Kau rasa pedas di lidahmu. Karena kalau nggak ada Allah, nggak ada hidup, kamu nggak tahu manis, pedas. Coba kasih. Kau usah cari Tuhan kemana, kau bisa merasakan kehadiran Allah. Itulah Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran yang tertinggi. Di kesadaran Ibrahim di kepalamu inilah, maka kamu adalah liko. Tutuplah, lihatlah cahaya Allah dengan dua telunjukmu. Tadi semua, rasakan hidupnya Allah dengan dua jari tengahmu ini. Dan dengarkan kalamnya Allah dengan dua jempolmu ini. Rasakan rasanya Allah dengan jari manis ini semua. Maka tapi itu hanya terjadi pada orang yang sudah membersihkan tadi tubuhnya. Karena kalau tidak, liko diberikan pada orang yang belum sampai di situ. Kata Nabi, sama mengalungkan berlian di leher babi. Hati-hati. Maka kalau ada orang mengajarkan liko, apalagi menjual belikan liko, menjual belikan talqin, menjual belikan baiat, setiap yang dijual belikan, yang ada uang, yang ada mahar, bullshit itu semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kembali kita diajak live bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Untuk menyadari setiap saat adalah sang kehadiran, sang wujud yang selalu nyata pada hidup kita. Ya. Pada basor kita, pada sama kita, pada kalam kita, pada kudrat, irodat kita. Ya. Nyatalah yang ada, yang sebenarnya, yang menggerakkan dan mendiamkan hanyalah sang dalang. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari adalah untuk meningkatkan penyadaran. Persoalan yang datang pada hidup adalah karena hilangnya kesadaran. Banyak orang sholat tapi tidak sadar. Kalau orang sudah tidak sadar, artinya adalah mabuk. Dan sesungguhnya Allah melarang, wala taqrabus salat wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian sedang mabuk. Kebanyakan dari kita hari ini adalah, kalau sholatnya adalah diniatkan karena ingin surga, itu mabuk. Kalau sholatnya karena ingin takut neraka, itu mabuk. Sholatnya mencari pahala, itu pasti mabuk, ya. Nah, disinilah sesungguhnya begitu rinci Allah membahas dalam Al-Quran untuk kebahagiaan kita. Sholat, apapun ibadah yang dilakukan adalah bukanlah kewajiban. Maka yang harus dipahami daripada sifat Tuhan, sahabat, adalah Allah tidak akan menyiksa. Yang menyiksa adalah kesalahan diri kita sendiri. Yang menyiksa adalah kebodohan kita sendiri. Ya, dalam segala aturan Allah telah membuat hukumnya Allah itu. Maka pahami, ya, jangan memandang kepada Allah adalah dengan hayal, tetapi adalah rasakan kehadiran Allah itu sendiri. Ya, maka itulah sesungguhnya pertanyaan yang ditampung oleh Abah adalah bagaimana cara meraih ridho Allah. Nah ini, bagaimana cara meraih ridho Allah?
Karena apapun yang kita lakukan tanpa dengan ridho Allah sia-sia. Artinya ridho itu apa? Kalau kita adalah anak kita, kamu bagaimana kamu ridho pada anakmu? Sesungguhnya kamu mengharapkan adalah menyenangkan hatimu, ya. Dan anak itu harus ridho apapun yang menjadikan keputusan orang tua. Jadi anak, orang tua ridho kepada anak, kita ridho pada anak kita. Kalau seandainya anak kita adalah ridho yang menjadi kepada keputusan orang tua. Karena tak satu pun dari yang diputuskan orang tua adalah keburukan kepada anaknya. Memberi uang atau tidak memberi uang, tentu orang tua lebih mengerti. Memberi uang sedikit atau banyak, orang tua mengerti batas kemampuan kamu dalam bertanggung jawab dalam membawa amanah harta itu. Demikianlah sahabat Allah. Jangan punya anggapan Allah yang telah mensusahkan kamu. Jangan punya anggapan bahwa Allah yang telah membuat kamu miskin. Jangan kamu punya anggapan bahwa yang mematikan saudaramu, orang tuamu adalah Allah. Jangan kamu anggap bahwa seolah-olah. Nah, disinilah sesungguhnya adalah yang untuk meraih ridho kepada Allah itu, maka Allah dalam Al-Quran berkata, bukan sholat, bukan puasa, bukan apalagi umroh, haji. Apa yang membuat Allah bahagia itu bukan itu. Dan itulah yang kisah Musa dengan Baro. Musa, Allah berkata, kenapa doa Musa 20 tahun tidak diijabah oleh Allah? Tadi, ternyata yang Allah suka itu bukan sholat. Yang Allah sukai itu bukan puasa. Yang Allah sukai itu adalah, yang membuat Allah ridho itu bukan sholatmu, puasamu. Bahkan sholatmu bisa sebaliknya Allah membencimu. Kau berhadapan dengan orang tuamu, tapi hatimu tidak hadir bersama orang tuamu. Rasa cintamu palsu pada orang tuamu. Maka sesungguhnya orang tuamu akan mengerti apakah kamu ini mencintai orang tua atau tidak. Walaupun bagi orang tua adalah tetap, maka kata Abah, Allah menciptakan makhluk ini adalah tanpa komitmen apa-apa. Ya, Allah menciptakan makhluk kita adalah, maka kenapa hukumnya jaiz? Jaiz itu artinya kewenangan Allah. Boleh Allah menciptakan kita, ya boleh juga tidak. Boleh Allah menjadikan kita dalam wujud bukan manusia, dan boleh juga Allah menjadikan kita dalam wujud binatang. Al-Quran menjelaskan itu. Jadi intinya bukan menjadi apa. Disinilah sesungguhnya nanti juga kita diajarkan di alam dunia ini tentang khairihi wa syarihi. Yang pada dasarnya Allah ingin dikenali sempurna.